Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 91. Kelompok yang mendekat dengan cepat tiba di dasar lereng yang tinggi. Si Qiuying melihat sekali ke rombongan yang mendekat yang dipimpin oleh sosok cantik itu, lalu dia dengan singkat berkata kepada Li Luo, karena kamu tidak setuju dengan proposalku, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Dia menatapnya dengan penuh arti, menunjukkan bahwa dia tidak boleh menyebutkan diskusi mereka di depan Jiang Qinghe. Li Luo masih tersenyum, matanya tertuju pada gadis yang mendekat. Dia tiba di atas kudanya, mengenakan rompi pendek berwarna biru laut dan rok tempur. Kakinya yang panjang dan putih serta tubuhnya yang indah sudah cukup untuk menghidupkan kembali orang mati. Pahlawan wanita yang sempurna. Dia mengarahkan mata emasnya yang dalam ke Li Luo dan kemudian ke Si Qiuying. Cacing tanah kecil, apakah kamu tertarik pada tuan mudaku? Memikatnya dengan agresif. Dia bertanya dengan lembut. Si Qiuying memaksakan tawa gugup dan memohon, aku hanya ingin melihat juara ujian Tiansu secara langsung. Jiang Qinghe menoleh ke Li Luo. Apakah begitu? Si Qiuying mati-matian menatap Li Luo. Nona si di sini memintaku untuk membatalkan pertunangan kita. Dia ingin memulai yang baru antara kamu dan kakaknya. Gadis kecil, betapa naifnya. Kamu seharusnya bertanya kepada Akademi Southwind tentang apa yang membuat Li Luo terkenal. Itu sangat merendahkan. Senyum si Qiuying membeku di wajahnya, tapi matanya membakar lubang ke Li Luo. Wajah Jiang Qinghe tidak berubah sedikit pun. Cacing tanah kecil, apakah kamu mencoba menggali keluar dari tanah? Kamu berani masuk ke bisnisku. Si Qiuying menyingkir. Tidak, tolong izinkan aku menjelaskan. Kakak Qinghe, katanya dengan suara kecil. Dia melarikan diri. Jiang Qinghe menjentikkan jari dan mengirim pelet cahaya bersiul. Itu memukul bahu si Qiuying dengan cincin kecil. Si Qiuying menangis, mencengkeram lengannya. Dia menoleh ke Jiang Qinghe, memohon sambil menangis. Senior Qinghe, aku yang salah. Tolong jangan pukul aku lagi. Jiang Qinghe menghilangkan resonansi cahaya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Juga, berhenti mencoba mengikatku dengan kakakmu. Dia mungkin hebat, tapi dia bukan secangkir tehku. Si Qiuying cemberut. Senior Qinghe, kakak laki-lakiku cukup menarik. Bahkan para mentor perguruan tinggi Astral Sage mengatakan bahwa dia memiliki bakat menjadi seorang adipati. Adipati. Jiang Qinghe mencibir, begitukah? Si Qiuying menolak. Kata-kata dari orang lain itu akan membual, tapi itu dari Jiang Qinghe. Dia menggigit bibirnya dan kemudian menatap Li Luo, yang sedang menikmati pertunjukan. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan senior Qinghe, tapi dia jelas lebih baik dari yang itu. Jiang Qinghe tersenyum. Mungkin tidak, 2 bulan lalu, Li Luo memiliki istana kosong. Sekarang dia yang pertama di Provinsi Tiansu. Beri dia waktu, dan dia mungkin akan menjadi pendatang baru di perguruan tinggi Astral Sage. Senior Qinghe, imajinasimu harus memiliki batas, kata si Qiuying pedas. Meskipun peningkatan Li Luo hanya dalam 2 bulan tidak dapat disangkal, dia menjadi yang terbaik di kelompok baru itu sangat tidak mungkin. Ini adalah perguruan tinggi Astral Sage. Bibit unggul kerajaan Xia, semuanya berkumpul di satu tempat. Berapa nilai Li Luo di institusi ini? Jiang Qinghe berbalik, mengabaikannya dengan jentikan tangannya. Si Qiuying tidak punya pilihan selain bangun dan memakai sepatunya. Melemparkan pandangan marah terakhir pada Li Luo, dia berbalik untuk pergi. Hanya setelah si Qiuying menyelinap pergi dengan pengiringnya barulah Li Luo berbicara. Itu sangat kasar, aku baru saja tiba dan kamu telah menumpuk kebencian di piringku. Begitu kata-kata Jiang Qinghe keluar, Li Luo merasa bahwa itu akan memperumit hidupnya di perguruan tinggi Astral Sage. Kupikir kau mungkin marah padaku, tapi aku tidak begitu yakin. Jiang Qinghe memberinya tatapan mata anak anjing dengan mata emasnya, dan dia memiringkan kepalanya dengan polos. Li Luo berencana untuk memarahinya, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia sangat lucu. Jiang Qinghe, pasti terlarang bagimu untuk menjadi sangat cantik dan bertingkah sangat imut. Sayangnya, dia segera kembali normal. Tidak buruk, itu sudah cukup untuk masuk ke perguruan tinggi Astral Sage, tapi untuk berpikir kamu juga menempati posisi pertama. Aku dipaksa dari awal sampai akhir. Li Luo menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia membuat suara kecil hiburan dan tidak mencecarnya lagi.
Li Luo terperanjat. Apakah dia benar-benar tidak akan bertanya? Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang bisa dia bicarakan dengannya, dan dia tidak akan menggigitnya. Sial, itu menyebalkan. Tapi tetap saja, dia hanya bisa menelannya. Dia tidak bisa mulai membicarakannya dengan baik. Itu akan memalukan. Dia menelan ludah. Ayo pergi. Aku ingin melihat Kai Wei dan Ling Qing. Aku sudah lama tidak melihat mereka, kata Jiang Qinghe. Dia memegang kendali binatang buasnya dan menyampirkan kaki panjang di atasnya, menuju ke lereng. Li Luo hanya bisa mengikuti dengan marah. Keduanya turun saat matahari mulai terbenam. Jam emas memberikan bayangan panjang pada keduanya, dan dari jauh mereka tampak menyatu menjadi satu. Kai Wei dan Yan Lingqing sedang menonton dari kereta. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Yan Lingqing mengangguk setuju. Dia tidak pernah terlalu peduli dengan penampilan, tetapi dia harus mengakui bahwa hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan Li Luo dalam aspek itu. Tak lama kemudian, Jiang Qinghe dan Li Luo bersama mereka. Qinghe, aku merindukanmu sampai mati. Yan Lingqing dengan gembira terbang ke depan untuk memeluk Jiang Qinghe. Wajah cantik tapi menyendiri yang terakhir menghangat saat dia menepuk punggung Yan Lingqing dengan lembut. Mata Kai Wei juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak terlalu bersemangat seperti Yan Lingqing, tapi dia juga muncul untuk pelukan kecil. Masing-masing tangan Jiang Qinghe melingkari pinggang. Saudari Kai Wei, Lingqing, terima kasih atas semua kerja kerasmu. Di belakangnya, Li Luo merasakan sedikit tampilan ekstra saat dia melihat ketiga wanita itu berpelukan. Mereka telah melalui banyak hal di Southwind bersama. Mereka adalah rekan sekarang. Dia tidak keberatan merayakannya bersama mereka. Li Luo, ayo rayakan bersama kami. Suara Yan Lingqing melayang. Li Luo menoleh dan baru saja akan menjawab ketika dia melihat Jiang Qinghe memiringkan kepalanya ke arahnya, setengah tersenyum di bibirnya. Dia menjaga ekspresinya tetap kosong. Perayaan anak perempuan, itu tidak menarik bagiku, katanya acuh tak acuh. Dia berdiri di sana dan melihat mereka mengejar apa yang terasa seperti waktu yang paling lama. Akhirnya, mereka tampaknya berhenti sejenak. Yan Lingqing dan Kai Wei menaiki kuda merah, sementara Jiang Qinghe naik kereta. Li Luo hendak naik juga, tapi dia melihat Jiang Qinghe menatapnya dengan nakal di mata emasnya. Apakah kamu tidak masuk? Aku masih ingin mendengar tentang ceritamu dalam ujian. Li Luo mengangguk, lalu terbatuk dengan cepat. Yah, tidak banyak yang bisa. Lupakan saja kalau begitu. Dia mulai menutup pintu. Yah, jika kamu bersikeras mendengarnya, kurasa aku bisa memberitahumu. Li Luo buru-buru mengubah arah. Dalam sekejap, dia menaiki kereta dengan gembira. Jiang Qinghe, kau gadis kecil yang lucu. Karena mereka sudah sangat dekat dengan kota Xia, konvoi itu memperlambat kecepatannya dan menyatu dengan arus lalu lintas. Jalan raya juga mulai ramai, dengan lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan membengkak. Kota Xia benar-benar kota metropolitan yang besar. Di dalam gerbong kereta, Li Luo menceritakan kisahnya tentang ujian akhir perguruan tinggi dengan nada sedang, aku hanya ingin masuk 10 besar dan mendapatkan slot masuk, tetapi orang-orang itu memaksaku. Jiang Qinghe tergeletak di atas meja, satu tangan menopang dagunya. Lu Qinger tampaknya cukup tertarik padamu. Dia tersenyum. Li Luo hampir tersedak. Apakah itu inti dari ceritanya? Kami hanya platonis. Teman sekelas, jelasnya. Itu tidak berarti apa-apa, aku selalu berpikir bahwa dia cukup baik. Jika kamu bisa memenangkan hatinya, itu berarti kamu cukup menarik, katanya manis. Li Luo menatap wajahnya yang cantik, jauh ke dalam mata emasnya. Dia bisa merasakan bahwa dia benar-benar tidak terlalu terganggu. Tapi dia tidak diganggu membuatnya terganggu. Itu berarti Jiang Qinghe belum benar-benar mulai menganggap mereka berdua sebagai pasangan. Dia memiliki perasaannya sendiri, dan tidak diragukan lagi bahwa perasaan itu rumit. Mungkin dia menganggapnya lebih sebagai kekasih masa kecil, atau kakak perempuan dan dia adik laki-lakinya. Mungkin dia sendiri tidak tahu. Tapi ada satu hal yang dia yakini, Jiang Qinghe mungkin tunangannya dalam nama, dia mungkin mempercayainya tanpa syarat dan melakukan banyak hal untuknya, tetapi sebenarnya, dia belum menganggap mereka sebagai kekasih. Tetap saja, bahkan kekasih tidak saling percaya seperti hubungan rumit yang dia bagikan dengan Li Luo. Dia menghela nafas. Dia tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa terburu-buru. Dia hanya harus pergi dengan kecepatannya sendiri. Jika dia ingin menyelesaikan kekacauan ini, maka satu-satunya langkah yang diperlukan adalah membatalkan pertunangan di antara mereka.
Hanya dengan begitu Jiang Qinghe bisa bebas dari perasaannya yang kompleks, dan benar-benar mulai mempertimbangkan apa itu bagi satu sama lain. Mengambil langkah pada Jiang Qinghe tidak bisa dianggap enteng dan tidak bisa dilakukan sebelum waktunya. Tetap saja, aku harus memberi selamat kepadamu. Hasil ujianmu luar biasa, kata Jiang Qinghe menghargai, tidak menyadari perjuangan internal yang dialami Li Luo. Apakah ini berarti aku telah mencapai harapanmu untuk tujuan pertama? Dia bercanda. Harus kukatakan itu melebihi harapan. Dia benar-benar tidak berharap dia melakukannya dengan baik. 2 bulan lalu, dia adalah seorang kultivator istana kosong. Melampaui semua rekan-rekannya saat ini adalah bukti bakat dan usahanya. Ada hadiah tambahan. Li Luo bertanya. Dia memikirkannya. Yah, aku akan membiarkanmu bertarung denganku. Bibirnya berkedut. Jika kamu menang, benar-benar menginginkan ada hadiah. Li Luo memucat. Bertarung denganmu. Apakah kamu pikir aku sangat ingin menerima pukulan? Jika aku bisa mengalahkanmu, apakah aku masih di sini berbicara omong kosong denganmu? Aku akan menghajarmu dan membalas dendam selama bertahun-tahun yang sulit ini. Tapi aku lebih terkejut bahwa kamu benar-benar mengubah keuntungan keluarga Luolan di Provinsi Tianshu. Ini adalah sejarah tertinggi, dan Kai Wei telah memberitahuku bahwa itu semua berkat kontribusimu di Villa Sungai Kecil, kata Jiang Qinghe, dengan perasaan yang nyata. Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak menemukan cara untuk meningkatkan keuntungan kita, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa memberi makan diriku sendiri, gerutu Li Luo. Apakah Kai Wei memberitahumu bahwa aku membutuhkan 1 ton cairan roh dan cahaya pemurni? Aku telah menggunakan banyak dari mereka dalam 2 bulan terakhir. Li Luo mengulurkan telapak tangannya, menunjukkan padanya kekuatan resonansi air birunya. Kemurnian membuat matanya melebar. Ketika kamu pertama kali memecahkan masalah istana kosongmu di Manor Lama, nilai resonansimu tidak setinggi ini, katanya. Dari kemurniannya, dia akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan dia memiliki resonansi air kelas 7. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa resonansinya jauh dari ini ketika dia melihatnya kembali di Manor Tua. Ini pasti hasil dari sejumlah besar cairan roh dan cahaya pemurni yang telah dia konsumsi. Tetap saja, dia ragu. Apakah dia benar-benar mengkonsumsi begitu banyak cairan dan cahaya hanya dalam 2 bulan? Itu karena resonansi yang didapat. Istanaku bisa menolak lebih banyak pengotor daripada yang lain. Itu sebabnya aku bisa menggunakan cairan roh dan cahaya pemurnian tanpa batas untuk meningkatkan kualitas resonansiku. Li Luo tersenyum, tunangannya adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai sepenuhnya. Tidak perlu menyimpan rahasia di sekelilingnya. Jadi begitu, dia masih terkejut. Jadi ini adalah kekuatan resonansi yang didapat. Tidak heran dia meningkat begitu cepat. Resonansiku sudah di kelas 6, jadi aku membutuhkan banyak cairan dan lampu kelas 6. Keuntungan keluarga Luolan di Tianshu sudah tidak cukup untuk memberiku makan, kamu harus tahu itu. Sekarang gilirannya untuk bertingkah lucu dengan Jiang Qinghe. Jadi, kakak Qinghe, tolong beri aku makan. Dia tertawa dan mengabaikan godaan itu. Berapa banyak cairan dan cahaya kelas 6 untuk maju? Sekitar 200. Perkiraan konservatif, kata Li Luo cepat, kakak Qinghe adalah yang terbaik. Kai Wei terlalu lembut, dia tidak bisa diandalkan. 200. Jiang Qinghe melakukan beberapa perhitungan cepat. Cairan dan cahaya kelas 6 dijual seharga 30.000 Sky Gold masing-masing, 200 berarti 6 juta Sky Gold. Dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku tidak mampu membayarmu. Kurasa aku akan meminta seseorang untuk membawamu kembali ke kota Southwind. Li Luo hancur. Jiang Qinghe, rumah Luolan memiliki bisnis di seluruh negeri. Apakah kamu menggelapkan uang? Hanya 6 juta, mengapa kita tidak mampu membelinya? Dia memelototinya. Bisnis di seluruh negeri. Atap besar Luolan telah bocor tanpa henti, aku sudah berusaha mati-matian untuk memperbaikinya, tapi itu seperti menyumbat banjir dengan dot. Penghematan telah berkurang beberapa tahun terakhir ini. Dan Pei Hao, dia mengambil 3 paviliun, keuangan, dan divisi sumber daya manusia juga. Kamu mendengarnya juga. 3 paviliunnya tidak akan mengirim 1 sen pun ke markas. Bagaimana menurutmu keluarga Luolan bisa kaya? Li Luo terperanjat. Dia telah menantikan untuk datang ke kota Xia sehingga dia bisa memanfaatkan sumber daya markas besar keluarga Luolan. Tapi mereka di sini juga miskin. Lalu apa gunanya menjadi tuan muda? 200 cairan roh kelas 6 dan cahaya pemurni, aku tidak bisa mendapatkannya segera,
Tapi jangan khawatir, aku akan membelinya untukmu di sana-sini. Ini akan memakan waktu lama, kata Jiang Qinghe. Li Luo menghela nafas. Yah, itu sudah diduga. Tapi berkat kerja hebatmu di Villa Sungai Kecil, aku berniat melibatkanmu di markas Villa Sungai Kecil. Pei Hao telah berusaha keras untuk mengambil kendali di sana. Jika kamu bisa memegangnya dengan kuat dan mengembangkannya menjadi 10 besar villa di kerajaan Xia, maka aku pikir hanya 200 cairan dan cahaya akan menjadi uang receh untukmu. Dia memberinya dorongan tinju dengan tangannya yang kecil dan mungil. Wow, terima kasih banyak atas kebaikanmu, kata Li Luo datar. Jadikan villa Sungai Kecil sebagai villa 10 teratas, Jiang Qinghe, dasar belatung hitam. Mendengarkan suara di luar, dia membuka jendela, dan pemandangan kota yang megah mulai terlihat. Mengalihkan mata emasnya kembali ke Li Luo, fitur muda dan hampir kekanak-kanakan tercermin di matanya yang lebar. Dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di punggungnya. Itu keren, tegas, sempurna. Dia membungkuk dan berbicara dengan lembut, kata-katanya jelas seperti sinar bulan yang dingin meskipun hiruk-pikuk di luar. Mereka menjangkau jauh ke dalam dirinya dan menenangkannya. Li Luo, selamat datang di kota Xia. Dan, aku sangat senang kamu bisa datang ke sini, katanya dengan senyum penuh pengertian dan kilatan di matanya. Dia benar-benar bahagia. Senyum kecantikan adalah senjata itu sendiri, dan senyum Jiang Qinghe adalah senjata yang menghancurkan. Li Luo tenggelam. Dia tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk melawan seseorang untuknya. Bicaralah, Kakak Qinghe, siapa yang akan kita tebang hari ini? Karena mereka sudah sangat dekat dengan kota Xia, konvoi itu memperlambat kecepatannya dan menyatu dengan arus lalu lintas. Jalan raya juga mulai ramai, dengan lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan membengkak. Kota Xia benar-benar kota metropolitan yang besar. Tuan muda, ini adalah sup kandung kemih 9 herbaler. Ini menggunakan 9 jenis herbaler Lingzi yang berbeda dan memiliki kantong empedu beruang pyregos dan berbagai macam binatang lainnya. Ini sangat bergizi. Dan nasi dengan buah arwah ini memiliki sari buah yang banyak dari buah arwah. Beras ini adalah nasi energi 3 bulan. Setelah matang, kami meninggalkannya di tempat dengan energi alami yang tinggi dan membiarkannya berjemur selama 3 bulan. Dan yang satu ini, di ruang makan, Li Luo, Jiang Qinghe, Kei Wei, dan Yan Lingqing duduk, Ox Biao Biao sedang berlari bolak-balik dengan tumpukan piring. Setiap hidangan sangat harum. Itu terlalu banyak nutrisi. Li Luo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia pikir Ox Biao Biao berbicara secara metaforis, tapi sepertinya dia serius membuat Li Luo lebih herbal daripada tapal. Tubuhmu tumbuh pada fase kehidupanmu ini, Tuan muda. Kamu membutuhkan lebih banyak makanan. Kamu tidak bisa salah, Ox Biao Biao berseri-seri. Terima kasih, Paman Biao. Ayo makan. Jiang Qinghe tampaknya menerimanya seperti biasa. Berterima kasih kepada Ox Biao Biao, dia mulai makan. Li Luo mengikuti jejaknya, mengambil porsi makanan lezat yang sulit didapat di kota Southwind ini. Dia menikmatinya sepenuhnya, memberi Ox Biao Biao acungan jempol untuk menunjukkan penghargaannya. Setelah menjejali dirinya sendiri, Li Luo merasakan api yang kuat di dalam tubuhnya yang membuatnya merasa panas di sekujur tubuhnya. Berkat keterampilan kuliner Biao Biao yang luar biasa, bahkan Jiang Qinghe dan Kei Wei tidak dapat mempertahankan kesopanan mereka, dan menyelipkan semangat yang luar biasa. Ox Biao Biao menyaksikan mereka menangani segunung makanan dengan senyum lebar dan puas di wajahnya. Setelah mereka semua makan sampai kenyang, dia memanggil pelayan untuk membersihkan meja dan kemudian menyajikan secangkir teh manis untuk mereka masing-masing. Ini teh seduh bunga. Setelah makan makanan bergizi tinggi itu, kalian membutuhkan sesuatu yang sangat menenangkan untuk memadamkan api di tubuh. Li Luo meminum semuanya dalam satu tegukan dan kemudian merasakan tubuhnya mulai mendingin dengan segera. Sepertinya kekuatan resonansi dalam dirinya telah tumbuh lebih kuat. Paman Biao yang terbaik, Li Luo kagum. Tawa Ox Biao Biao menggelegar. Tuan muda, kamu terlalu baik. Aku akan menyiapkannya untukmu setiap hari. Dia mengemasi meja dan pergi. Li Luo menatap sosok Ox Biao Biao yang mundur dengan rasa curiga. Dia terus mengatakan Li Luo kosong dan membutuhkan makanan. Hanya komentar biasa. Atau, apakah dia tahu sesuatu? 2 bulan lalu, dia mendapatkan resonansi yang didapat. Dia memang telah kosong dari esensi darah, dan bahkan umurnya telah diperpendek, tapi dia bahkan tidak memberitahu Jiang Qinghe, untuk menghindarkannya dari kekhawatiran. Mungkinkah Paman Biao tahu?
Mustahil. Li Luo kembali ke Jiang Qinghe, yang dengan hati-hati menyeruput tehnya. Seberapa kuat Paman Biao? Dia bertanya dengan suara rendah. Dia menatapnya. Aku melihatnya menggunakan kekuatan resonansi sejak lama. Kira-kira pada tahap master resonansi. Li Luo tidak benar-benar percaya itu. Dia rata-rata. Dia sepertinya menebak apa yang dia pikirkan. Tidak perlu berspekulasi. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Paman Biao dapat dipercaya. Itu saja, katanya singkat. Li Luo memikirkannya dan mengangguk. Memang, tidak perlu terlalu memikirkannya. Apakah dia lebih kuat dari yang dia biarkan atau tidak? Jika dia tidak akan memberikan informasi secara sukarela, mereka seharusnya tidak mendorongnya keluar. Lagi pula, jika orang tuanya telah mempercayakan semua masalah makanan di markas besar keluarga Luolan kepadanya, dia memiliki kepercayaan mutlak mereka. Jiang Qinghe dengan santai menyesap tehnya. Akhirnya, dia bangkit. Ayo pergi. Sudah waktunya. Li Luo juga berdiri, menarik napas dalam-dalam. Itu adalah waktu pertunjukan. Deklarasi kehadiran Tuan Muda kepada semua orang di markas keluarga Luolan, dan bahwa dia ada di sini untuk selamanya. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu kekuatan pengendali di sini. Itu adalah kebiasaan yang sederhana namun sangat signifikan. Menenangkan dirinya, dia mengikuti Jiang Qinghe keluar dari aula. Mereka melewati sebuah koridor panjang dan mendorong melalui satu set pintu di ujungnya. Cahaya terang yang menyilaukan di dalam memaksa Li Luo menyipitkan mata saat dia masuk. Ketika matanya menyesuaikan, dia melihat banyak orang duduk di belakang meja panjang di kedua sisi ruangan. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi yang tidak terbaca. Ada suasana kekakuan aneh di sini. Suara Jiang Qinghe terdengar untuk memecahkannya. Apakah kalian semua tidak melihat Tuan Muda di sini? Baru kemudian mereka berdiri berdua dan bertiga, menangkupkan tangan mereka. Hormat kami kepada Tuan Muda. Li Luo dengan tersenyum membalas mereka dengan baik. Hormatku untuk kalian juga. Mereka semua bisa melihat bahwa pemuda tampan yang luar biasa ini mewarisi penampilan Li Taixuan dan Tan Thailand. Namun, tak satu pun dari karisma atau kehadiran memerintah alami mereka terlihat. Sebaliknya, yang mereka lihat hanyalah pemuda yang masih hijau. Banyak manajemen yang lebih tinggi di keluarga Luolan telah melupakan Li Luo sejak istananya yang kosong terungkap. Meskipun dia adalah pewaris sah bisnis itu, istananya yang kosong telah menjatuhkan hukuman mati untuknya. Tidak ada yang mau meninggalkan rumah Luolan di tangan Tuan Muda yang tidak berdaya. Karena itu, mereka telah menyingkirkannya dari pikiran dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang maskot keluarga Luolan telah muncul di hadapan mereka lagi. Namun, dia bukan lagi kultivator istana kosong yang sama seperti dulu. Dia pertama kali dalam ujian Provinsi Tianshu dan telah mendapatkan tempatnya di perguruan tinggi Astral Sage. Meskipun perbedaan antara dia dan Jiang Qinghe masih besar, dia tidak lagi cacat total. Jika keduanya benar-benar menikah di masa depan, mungkin masih ada harapan untuk keluarga Luolan. Tidak yakin bagaimana perasaannya, mereka kembali menangkupkan tangan mereka untuk menghormati. Ini adalah Master Pavilion Lei Zhang, di Dewan 9. Anda seharusnya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah satu-satunya Master Pavilion yang tetap berada di markas besar keluarga Luolan. Dia juga bertanggung jawab atas masalah keamanan markas. Dia menunjuk seorang pria parubaya di kursi terdepan di sebelah kiri. Li Luo memperhatikannya ketika Pei Hao datang ke rumah tua itu. Ini adalah Master Bengkel Artefak Resonansi, Yuan Jin. Li Luo menatapnya. Dia adalah seorang pria parubaya ilmiah yang tidak melihat semua bagian dari ahli artefak resonansi. Dan Nyonya Bengkel Pil, An Hongyan. Dia adalah seorang ibu yang cantik dengan aura sopan di sekelilingnya, berpakaian putih. Salam, Tuan Muda. Tiga yang baru saja diperkenalkan Jiang Qinghe memegang posisi tinggi di rumah Luolan, dan mereka semua membungkuk padanya. Li Luo mengangguk sebagai tanda terima. Dia tidak tampak terlalu ramah atau terlalu dingin. Li Luo melihat sesuatu yang salah. Manajemen markas Villa Sungai Kecil tidak ada di sini. Dia menoleh ke Jiang Qinghe, yang juga terlihat dingin dan marah. Suaranya terdengar dengan baja di dalamnya. Di mana Presiden Villa Sungai Kecil Hansi? Suara Jiang Qinghe terdengar dingin, bertemu dengan gumaman dan bertukar pandang di dalam aula. Nona, seseorang dikirim ke markas Villa Sungai Kecil untuk menyampaikan pesan. Presiden Hanzi seharusnya bergegas jika dia menerima pesan itu, kata Lei Zhang. Jiang Qinghe mengangguk. Sepertinya kita punya masalah. Apakah Presiden Hanzi orangnya Pei Hao? Li Luo bertanya.
Hari ini adalah presentasinya sebagai tuan muda rumah Luolan, tongkat manajemen tahu itu penting. Bahkan jika mereka tidak menghormatinya, mereka harus menghormati Jiang Qinghe. Dan jika Hanzi ini berencana untuk tidak menghormati keduanya, maka dia harus menjadi pendukung setia Pei Hao. Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya. Hanzi bukan salah sagurutek dari Pei Hao. Dia selalu berayun di antara kita, orang yang cerdik dan licik. Tidak ada alasan dia tidak akan berada di sini. Jika dia tidak ada di sini, pasti ada masalah. Atau, kata Li Luo lembut, dia menemukan pembeli yang lebih menarik daripada kalian berdua. Seluruh ruangan menoleh ke arahnya dengan ngeri. Ini berarti, Hanzi telah mengkhianati keluarga Luolan. Mata Jiang Qinghe juga menyipit, lalu ekspresinya menjadi lebih suram dari sebelumnya. Dia merasa bahwa tebakan Li Luo mungkin tepat. Saat bisikan-bisikan itu tumbuh di sekitar ruangan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar. Seorang lelaki tua menerobos masuk. Li Luo mengenalinya sebagai Zheng Ping, yang pernah datang ke kota Southwind sebelumnya. Dia telah menegaskan posisi Yan Lingqing di sana. Zheng Ping adalah sesepuh dari markas Villa Sungai Kecil. Dia memiliki banyak pengalaman. Saat ini, wajahnya yang lapuk berkerut karena marah. Tuan muda, nona muda, Hanzi bajingan itu tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Villa Sungai Kecil menuju Villa Rawa Besar keluarga Duce. Sebelum dia pergi, dia membawa setengah dari pembuat resonansi Villa Sungai Kecil bersamanya. Lebih buruk lagi, iblis terkutuk itu bahkan membakar pusat penelitian formula. Zheng Ping berteriak serak, wajahnya sedih. Banyak wajah terkesiap bersama di ruang pertemuan. Semua manajemen keluarga Luolan kecewa. Apakah Hanzi gila? Pengkhianatan terhadap rumah Luolan, perburuan pembuat resonansi Villa Sungai Kecil, dan pembakaran di pusat penelitian formula. Jeritan kemarahan meledak di ruang pertemuan. Wajah Li Luo muram. Dia pernah bekerja di bengkel cabang Villa Sungai Kecil sebelumnya. Dia tahu betul bahwa hal terpenting dari sebuah villa adalah pembuat resonansi. Jika Hanzi tidak puas dengan Villa Sungai Kecil, dia bisa memilih untuk pergi, tidak masalah. Tapi untuk menghancurkan dan mengubur Villa Sungai Kecil dengan kepergiannya. Dan pusat penelitian formula, itu adalah sumber kehidupan dari setiap villa. Modal besar telah dituangkan ke dalam eksperimen dan penelitian. Dan sekarang semuanya telah dibakar oleh Hanzi. Itu adalah kehilangan yang menghancurkan. Satu poin lagi. Dia bisa saja memilih untuk pergi kapan saja, tapi dia sengaja menunggu tuan muda kembali untuk melakukan hal tercela seperti itu. Tidak ada yang akan percaya bahwa itu bukan serangan yang ditargetkan pada Li Luo. Suara Jiang Qinghe dengan tajam membungkam olah. Ini adalah plot keluarga Duce yang diperhitungkan dengan baik melawan keluarga Luolan. Tidak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya, hanya keseriusan. Ketenangannya membantu mereka mengendalikan amarah mereka juga. Keluarga Duce lagi, Li Luo duduk di samping Jiang Qinghe. Dia telah mendengarnya langsung dari bibir si Qiuying, keluarga Duce menargetkannya sejak dia menginjakkan kaki di kota Xia. Ini adalah pukulan hebat yang mereka berikan. Mereka pasti telah menghabiskan cukup banyak uang untuk menarik Hanzi ke sisi mereka. Jika tidak, dia tidak akan memberikan pukulan yang begitu kejam, kata Jiang Qinghe. Ini bukan hanya langkah melawan keluarga Luolan, tetapi juga melawan pemimpin baru, Li Luo, tuan muda ini. Mereka sengaja memilih waktu mereka untuk benar-benar mempermalukan Li Luo dan mengurangi posisinya di dalam keluarga Luolan. Bagaimanapun, perubahan kepemimpinan yang segera disambut dengan pengkhianatan yang begitu tragis pasti akan membuat orang-orang menuding Li Luo. Mereka bahkan mungkin mengatakan bahwa tuan muda itu sangat tidak berhubungan dengan manajemen sehingga orang-orang mereka melarikan diri darinya. Li Luo menghela nafas dalam hati. Jadi ini politik kotor, kejam, biadab. Dibandingkan dengan mereka, keluarga Song kota Southwind tampak seperti pertengkaran anak-anak. Keluarga Duce sudah keterlaluan. Ini curang. Lei Zhang berteriak dengan suara gemetar. Kami selalu menjadi saingan. Adalah naif untuk menyalahkan musuh kami karena bersikap kasar, kata Jiang Qinghe datar, kita akan mengingat ini, kita akan membuat mereka membayar kembali ketika saatnya tiba. Meskipun dia marah, dia melepaskannya dengan logika. Dia tahu bahwa rumah Luolan tidak bisa terlibat dalam perang habis-habisan, jika rumah itu selamat dari badai ini. Tuan muda, nona muda, Villa Sungai Kecil sedang kacau sekarang. Anda harus melakukan sesuatu. Pang Qianqi hanya menambahkan bahan bakar ke api. Dia mengatakan bahwa sejak Hanzi pergi, harus ada presiden baru, Zheng Ping melaporkan dengan amarah yang nyaris tidak tertahan.
Jiang Qinghe menoleh ke Li Luo. Pang Qianqi adalah pendukung Pei Hao. Dia selalu menghalangi intervensiku di Villa Sungai Kecil. Ketika Hanzi duduk dengan netral, Pang Qianqi bisa mengendalikan banyak hal di Villa Sungai Kecil. Li Luo memberinya anggukan kecil. Ini mirip dengan situasi di Tiansu, meskipun Pang Qianqi ini mungkin jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Zhuang Yi. Dia telah mendengar cerita tentang wakil presiden markas di kota Southwind. Dia pernah menjadi pesaing kuat untuk menjadi presiden Villa Sungai Kecil, dan lebih disukai daripada Hanzi pada satu waktu. Namun, orang tuanya akhirnya memilih Hanzi daripada Pang Qianqi. Mungkin kebenciannya pada orang tua Li Luo adalah alasan dia segera menoleh ke Pei Hao saat mereka menghilang. Tapi sekarang sepertinya baik Hanzi maupun Pang Qianqi tidak bisa diandalkan. Dia tidak bisa menyalahkan orang tuanya. Ketika keluarga Luolan berada di tahun-tahun awal dan berkembang, mereka sangat kekurangan bakat. Mereka hanya bisa puas dengan apa yang mereka miliki, dan membuat catatan untuk menggantikan orang kotor ini nanti. Tetapi sebelum keduanya dapat digantikan, mereka telah menghilang. Penatua Zeng, tolong bantu menenangkan keadaan di markas Villa Sungai Kecil. Besok, Tuan Muda dan saya secara pribadi akan pergi dan menyelesaikan masalah. Jangan khawatir, Villa Sungai Kecil sangat berharga bagi tuan rumah dan banyak tetua. Kami tidak akan membiarkannya hancur, kata Jiang Qinghe menenangkan Zeng Ping. Baik, Zeng Ping segera berbalik setelah memberi hormat kepada Li Luo dan Jiang Qinghe. Dia bergegas pergi. Dengan kepergiannya, suasana di aula pertemuan kembali normal, meskipun ini hanya di permukaan. Keluarga Duze telah memilih waktu yang tepat untuk menyerang, memperburuk kembalinya Tuan Muda. Mulai besok, berita akan menyebar ke seluruh kota Xia, dan mereka akan ditekan dengan pemberitaan tersebut. Keluarga Duze sangat rendah. Hari berikutnya, Li Luo yang bangun pagi duduk di pesta bergizi lainnya oleh Paman Biao Biao. Yang ini cukup untuk menimbulkan gelombang panas di lubang hidungnya. Dia mengetuknya dengan hati-hati, memeriksa apakah ada mimisan. Setelah sarapan, Li Luo mengikuti Jiang Qinghe ke markas Villa Sungai Kecil. Dan sebagai anggota penting dari Villa Sungai Kecil dan manajemen House Luolan, tentu saja Kei Wei juga ada di sana. Mereka duduk dengan nyaman di gerbong yang luas, aroma tiga wanita berbaur manis di udara di dalamnya. Qinghe, meskipun Hanzi tidak mengangkat satu jari pun ketika dia menjadi presiden, Pang Qianqi sedikit lebih berhati-hati dengannya. Sekarang setelah Hanzi pergi, dia pasti akan merajalela, kata Yan Lingqing cemas, rewel, dengan kacamata berbingkai peraknya. Markas Villa Sungai Kecil berantakan. Kita harus segera menunjuk presiden baru untuk menenangkan keadaan dan memulai produksi, atau kerugian akan terus meningkat, Kei Wei resah. Mungkin tujuan Pang Qianqi. Jiang Qinghe mengangguk. Mengingat reputasi dan keahlian Pang Qianqi, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia pasti akan menjadi favorit dalam pencalonan presiden. Bahkan mayoritas moderat akan memilihnya. Tetapi jika kita menjadikannya presiden, akan ada masalah. Pei Hao akan mampu melangkahi kita. Ini adalah tiket sekali jalan menuju kehancuran kita, kata Kei Wei. Huff, desis Yan Lingqing. Sementara dia mungkin cukup kompeten untuk mempertahankan dirinya di Provinsi Tiansu, keterampilannya tidak cukup di sini di markas Villa Sungai Kecil. Penunjukannya harus dipaksakan, dan itu akan memicu ketidakpuasan. Para tetua yang keras kepala di Villa Sungai Kecil akan menjadi yang pertama yang memprotesnya. Bukannya kita tidak memiliki kandidat lain, kata Jiang Qinghe sambil tertawa ringan. Yan Lingqing dan Kei Wei menatapnya, heran. Dia mengangguk ke depan, memberi isyarat dengan dagunya yang kecil dan mungil. Yan Lingqing dan Kei Wei menoleh untuk melihat Li Luo. Li Luo terkejut dengan pencalonan mendadak oleh Jiang Qinghe. Meskipun aku seorang ahli resonansi, aku hanya anak kelas 2, itu jelas tidak cukup untuk menjadi presiden Villa Sungai Kecil kan? Jiang Qinghe tersenyum. Dari segi kemampuan, mungkin. Tapi kamu punya keuntungan lain, statusmu. Kamu adalah tuan muda dari rumah Luolan. Bahkan para tetua di Villa Sungai Kecil tidak akan memiliki alasan untuk menolak pencalonanmu di markas besar. Selain itu, kamu bukannya tanpa penghargaanmu sendiri, Villa Sungai Kecil di Provinsi Tiansu berkembang di bawah Lingqing dan kemampuanmu. Tak peduli apapun, kamu harus bangga. Kamu mungkin bahkan tidak menyadarinya sendiri, tetapi kamu adalah orang terbaik untuk mengambil peran sebagai presiden. Ada percikan di mata Yan Lingqing dan Kei Wei saat mereka melihat manfaat dari ide Jiang Qinghe. Li Luo merenungkannya. Kurasa aku bisa mengambil peran presiden sementara. Tapi lihatlah keadaan markas Villa Sungai Kecil.
Pengrajin resonansi pergi berbondong-bondong dan banyak perselisihan internal. Jika villa sungai kecil ingin mendapatkan masa depannya kembali ke jalurnya dan bersaing dengan villa-villa top seperti Villa Rawa Besar, pasti ada perubahan. Aku sudah berbicara dengan Sister Kinge tadi malam tentang mereka. Jiang Kinge pun terdiam sejenak dan akhirnya mengangguk dengan serius. Kamu adalah tuan muda yang sah dari House Luolan. Jika kamu pikir itu mungkin, aku akan mendukungmu. Kalau begitu terima kasih awalku kepada kakak Kinge atas dukungan Anda. Li Luo tersenyum. Kei Wei dan Yan Lingqing melihat bola-balik dengan rasa ingin tahu, dalam kegelapan tentang percakapan ini. Markas Villa Sungai Kecil berada di selatan kota Xia, di wilayah yang sama dengan markas House Luolan. Namun, lalu lintas kota yang padat dan sistem jalan yang rumit membuat lebih dari 1 jam berlalu sebelum mereka tiba. Kota Xia jauh lebih besar daripada kota Southwind. Dibandingkan dengan kantor cabang kota Southwind, kantor pusat di sini juga jauh lebih megah. Ada singa batu mengapit pintu utama, dan tangga yang mengangkat martabat dan keagungan tempat itu. Melalui pintu utama, gedung-gedung menjulang-menjulang di dalamnya. Ada aliran konstan orang dua arah. Kadang-kadang, mereka akan berhenti dan memberi isyarat di markas, tertawa di antara mereka sendiri. Jelas, berita tentang migrasi pembuat resonansi ke Villa Rawa Besar telah menyebar jauh ke seluruh kota Xia. Saat kereta mereka berhenti, kedatangan mereka segera diperhatikan oleh para pengamat. Bocah berambut perak itu, apakah itu tuan muda rumah Luolan, Li Luo? Sungguh pemuda yang gagah, citra ayahnya yang menurun. Wow, dulu, Li Taixuan adalah pria impian banyak gadis bangsawan di kota Xia. Dia mendapatkan beberapa musuh karena itu. Li Luo terlihat siap untuk melampaui dia. Li Taixuan populer karena dia bukan hanya wajahnya yang cantik, bakatnya luar biasa. Adipati termuda di kerajaan Xia, sekarang itu adalah gelar yang bersinar terang. Li Luo ini, tentu saja, sosok yang lebih tampan, tapi jauh lebih acuh. Aku mendengar bahwa justru kedatangannya yang membuat Presiden Hanzi melarikan diri. Apakah itu masuk akal? Hahaha, siapa yang tahu? Tapi pasti ada hubungannya kan? Tidak mungkin kebetulan. Petik 2, petik 2. Li Luo mengabaikan bisikan di sekitarnya saat dia menaiki tangga bersama Jiang Qinghe, Kei Wei, dan Yan Lingqing, memasuki gedung. Di dalam kompleks, lingkungan yang biasanya indah sekarang compang camping. Tidak ada orang berpangkat yang menyambut mereka, hanya beberapa pelayan yang bergegas. Di mana para tetua dan wakil Presiden Pang? Jiang Qinghe bertanya dengan tenang. Para pelayan saling memandang, lalu membungkuk ke arah belakang. Penatua Zheng Ping dan yang lainnya sedang berdebat dengannya, bisik mereka. Jiang Qinghe melewati mereka tanpa komentar lebih lanjut. Li Luo dan yang lainnya bergegas mengejarnya. Mereka melewati boulevard pendek ke halaman yang berpusat di sekitar air mancur. Ada banyak orang di sini, semuanya mengenakan jubah pembuat resonansi Villa Sungai Kecil. Tuan-tuan, Hanzi sakit jiwa. Dia tidak hanya mengkhianati Villa Sungai Kecil, tetapi juga membakar laboratorium penelitian kita. Kita seharusnya tidak pernah menjadikannya presiden. Seharusnya selalu menjadi wakil presiden Pang. Seseorang berteriak. Kemarahan kolektif mereka pada Hanzi telah menempatkan mereka dalam suasana hati yang menyenangkan bagi orang lain. Ya, Hanzi adalah binatang terkutuk. Mari kita promosikan wakil presiden Pang. Kita perlu mengisi posisi itu dengan cepat dan mengendalikan semuanya. Wakil presiden Pang adalah pilihan yang logis. Penatua Zheng Ping berdiri teguh di antara mereka. Tuan muda dan nona yang akan membuat keputusan. Siapa yang harus kamu putuskan? Semuanya baik-baik saja sebelum tuan muda itu datang. Benar-benar pertanda masalah, gerutu seseorang. Siapa yang bicara omong kosong itu? Zheng Ping memelototi kerumunan. Kapan anak anjing sepertimu menumbuhkan tulang belakang? Tuan muda datang untuk memperbaiki keadaan. Kehadirannya tidak membawa apa-apa selain kebaikan. Kamu cacing yang picik, hentikan kicaumu. Tidak ada yang berani membantah. Emosi berapi-api tetua Zheng Ping terkenal di Villa Sungai Kecil. Hehehe, tidak perlu marah, tetua Zheng Ping. Tidak ada yang menyalahkan tuan muda. Tapi bisa dimengerti kalau semua orang agak bingung saat ini. Sebuah suara yang cerah terdengar, dan seorang pria berjalan keluar dari kerumunan. Pria parubaya itu memiliki mata tipis dan ekspresi hangat di wajahnya. Ada sorakan saat kedatangannya. Wakil Presiden Pang, kamu di sini. Penatua Zheng Ping menatapnya dengan ekspresi bermusuhan. Pang Qianqi, aku bahkan tidak akan membuang nafasku untukmu.
Tuan muda dan nona muda akan segera datang. Tidak perlu memainkan permainan membosankan ini. Mereka akan membuat pilihan mereka sendiri. Tunggu dan lihat saja. Wakil Presiden yang bermata sipit Pang Qianqi mencibir pelan. Tetapi sebelum dia berbicara, seseorang dari kerumunan berteriak, kami hanya akan mengakui Wakil Presiden Pang di Villa Sungai Kecil. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk memimpin Villa Sungai Kecil. Kami tidak akan menerima orang lain. Penatua Zheng Ping sangat ingin meledak, kemarahannya memutihkan wajahnya di sepanjang kerutannya. Dia juga tahu bahwa Pang Qianqi sedang menukik untuk membunuh. Pengkhianatan Hanzi sangat keberuntungan lain baginya. Penatua Zheng Ping juga tahu bahwa dalam hal kualifikasi dan kemampuan, tidak ada orang yang bisa menandingi Pang Qianqi. Tidak ada orang lain yang akan memenangkan persetujuan dari pengrajin Villa Sungai Kecil. Jika semuanya meledak lagi, mungkin bahkan pembuat resonansi yang tersisa akan pergi. Itu akan menjadi paku terakhir di peti mati Villa Sungai Kecil. Bahkan dia tidak bisa melihat jalan keluar dari dilema ini. Saat dia putus asa, suara tenang memotong kebisingan. Aku pikir, aku bisa mencoba posisi presiden. Ketika suara renyah itu memotong, para pembuat resonansi yang bertengkar itu terdiam. Seorang pemarah berteriak, orang idiot sombong yang mana itu? Raungan marah persetujuan mengikuti panggilannya, dan mereka berbalik menjadi satu ke arah suara itu. Suara mereka menghilang. Mereka melihat seorang pemuda berambut perak menatap mereka dengan senyum masam di wajahnya. Di sampingnya ada Dewi Kurus yang menatap mereka dengan dingin. Jiang Qinghe. Kehadirannya mengkonfirmasi identitas pemuda itu, dan agak lucu melihat wajah mereka berkerut karena malu. Meski panik, tidak ada yang berani mempertahankan keributan dari sebelumnya. Apa, tidak menghormati tuan muda dan nona? Penatua Zheng Ping meraung. Para pembuat resonansi ragu-ragu sebentar dan kemudian menggumamkan penghormatan mereka dalam paduan suara yang kompak. Pang Qianqi menatap Li Luo dengan waspada. Dia pernah melihatnya sekali sebelumnya, dulu sekali ketika markas besar rumah itu masih berada di kota Southwind. Li Luo muda sudah menunjukkan kemiripannya dengan Li Taixuan dan Tan Thailand saat itu. Penatua Zheng Ping berjalan melewati kerumunan dan menangkupkan tangannya dengan hormat kepada pasangan itu. Tuan muda, apa yang baru saja kamu katakan? Dia bertanya dengan cemas. Aku mengatakan bahwa karena posisi Presiden Villa Sungai Kecil terbuka, aku akan mengambil peran untuk sementara, kata Li Luo dengan santai. Penatua Zheng Ping tergagap kebingungan. Tapi, dia akan mengatakan bahwa itu sepenuhnya melanggar aturan, tetapi ini adalah tuan muda. Siapa lagi yang lebih memenuhi syarat untuk membengkokkan aturan sesuka hatinya? Pengrajin resonansi Villa Sungai Kecil juga saling memandang dengan ketidaksetujuan bahwa mereka tidak dapat bersuara. Mereka tidak yakin bagaimana membicarakan masalah ini. Pang Qianqi berbicara hanya dengan sedikit ejekan. Tuan muda, tentu saja tidak perlu merendahkan diri Anda yang terhormat ke posisi presiden yang rendah. Peran seperti itu bahkan tidak layak Anda perhatikan, meskipun manusia biasa seperti kita bekerja keras bahkan untuk mencapainya. Jika kehadiran agung sepertimu sampai merendahkan diri untuk menerimanya, maka itu agak tidak adil bagi kita manusia biasa yang telah bekerja begitu keras selama bertahun-tahun di Villa Sungai Kecil, bukan begitu? Pang Qianqi mengungkapkan kelicikannya dengan kata-kata ini. Setiap poin yang dia buat sepertinya berbicara atas nama pengrajin Villa Sungai Kecil. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan tantangan mendasar. Itu berhasil, dan pembuat resonansi bergerak sebagai tanggapan. Li Luo menatap Pang Qianqi selama beberapa saat. Rubah tua ini memang lebih sulit untuk dihadapi daripada Zhuang Yi. Aku juga seorang ahli resonansi, meskipun kelas 2, aku tidak dapat dibandingkan dengan dirimu yang lebih bijaksana. Tetapi aku pikir tugas presiden bukan hanya tentang menciptakan cairan roh dan memurnikan lampu. Presiden harus memiliki kemampuan untuk membuat Villa Sungai Kecil lebih kuat, komentar Li Luo ringan. Aku ingin tahu, apakah kamu tahu tentang apa yang terjadi di Villa Sungai Kecil Provinsi Tianshu? Di masa lalu, keuntungannya kira-kira 100.000 Sky Gold, tetapi di bawah kepemimpinanku meningkat menjadi 300.000, peningkatan 3 kali lipat penuh. Jika aku ingat dengan benar, markas Villa Sungai Kecil hanya menghasilkan keuntungan tahunan sekitar 1 juta. Li Luo bertanya dengan tenang, menenangkan kerumunan dan berusaha mengungkap sikap defensif mereka. Apakah hanya satu cabang dari Villa Sungai Kecil yang berhasil menghasilkan keuntungan 300.000 Sky Gold? Itu adalah sepertiga penuh dari markas. Yan Lingqing melangkah maju. Memang seperti yang Tuan Muda katakan. Jika ada yang meragukannya,
kamu bisa memeriksanya sendiri. Melihat betapa yakinnya Yan Lingqing, bisikan itu memudar sekarang. Jika itu benar, maka tuan muda ini memang benar-benar monster. Meskipun kemampuan penting untuk peran presiden, bukankah tujuan akhir untuk membuat villa sungai kecil lebih kuat? Rahang Pang Qianqi bergetar karena marah. Dia tidak menyangka Li Luo akan muncul secara langsung. Tuan muda, apakah Anda mencoba untuk mengecilkan hati kami? Pang Qianqi meledak. Apakah wakil presiden Pang menganggap penunjukanku mengecewakan? Li Luo membalas. Pang Qianqi tidak bisa menjawab ini, jadi dia mengabaikan masalah ini. Saya telah bekerja keras atas nama villa sungai kecil selama bertahun-tahun, dan semua orang di sini dapat membuktikannya. Saya berkompetisi melawan Hanzi untuk posisi presiden, tetapi Patriark memilihnya. Saya menerima kekalahan saya, tapi sekarang pengkhianatan Hanzi menunjukkan bahwa mereka membuat keputusan yang salah. Mengapa Tuan Muda tidak bisa memperbaiki kesalahan itu? Li Luo tersenyum padanya. Wakil Presiden Pang memang telah bekerja keras atas nama villa sungai kecil selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, apakah itu untuk Pei Hao? Pei Hao juga murid dari dua tuan rumah. Aku setia pada keluarga Luolan, dan semua yang aku lakukan adalah demi itu. Pang Qianqi menegaskan dengan tegas. Pengkhianatan Hanzi berarti bahwa villa sungai kecil sekarang kekurangan ahli resonansi kelas 5 yang berpengalaman. Jika tuan muda terus melanggar semua aturan, villa sungai kecil mungkin akan kehilangan tuan berpengalaman lainnya. Ancamannya muncul lebih jelas sekarang. Dengan dukungan Pei Hao, ternyata Pang Qianqi tidak takut pada Jiang Qinghe dan Li Luo. Lagi pula, Pei Hao bisa membuat keributan besar jika mereka melakukan sesuatu padanya. Itu hanya akan membahayakan rumah Luolan lebih jauh. Pang Qianqi, kamu kurang ajar. Penatua Zheng Ping merah di wajahnya. Pang Qianqi tidak takut, mengangkat kepalanya dengan menantang. Saya hanya ingin tuan muda lebih masuk akal. Semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan villa sungai kecil. Maukah kalian semua mendukungku? Dia beralih ke pengrajin lainnya. Ada beberapa keraguan, lalu mereka perlahan-lahan keluar satu persatu. Wakil Presiden Pang memang pilihan terbaik untuk menjadi presiden. Pandangan mereka tidak salah. Dalam hal kemampuan dan pengalaman, tidak ada kandidat yang lebih baik. Tapi, bagaimana mungkin ini satu-satunya syarat yang mereka pertimbangkan? Mendengar suara mereka, Li Luo berempati. Siapa yang akan memilih tuan muda yang tidak dikenal daripada sosok akrab yang dipegang Pang Qianqi di hati mereka? Dia tidak marah. Sebaliknya, dia berjalan maju ke panggung. Apakah kamu tahu bagaimana aku berhasil meningkatkan villa sungai kecil Provinsi Tianshu ke tempat itu hanya dalam 2 bulan? Mereka saling berpandangan, penasaran. Bagaimanapun, dia hanyalah pembuat resonansi kelas 2. Bagaimana dia bisa membalikkan seluruh cabang villa sungai kecil? Ini sangat sederhana, aku menguasai sumber air khusus, aku percaya bahwa dengan sumber air ini, markas villa sungai kecil juga akan melihat peningkatan besar. Masuk 10 besar tidak akan sulit dijangkau. Ada kegemparan keras kejutan ini. Sumber air rahasia. Tuan muda memiliki sumber air rahasia. Sebagai pembuat resonansi, mereka tahu betapa berharganya sumber air rahasia bagi sebuah villa. Rumus untuk resonansi cahaya air merek dagang seseorang bernilai lebih dari jutaan Sky Gold. Setelah bertahun-tahun, villa sungai kecil masih belum menemukan sumber airnya sendiri yang dipatenkan, karena kelangkaannya. Adapun villa-villa terkenal di kerajaan Xia, masing-masing memiliki banyak sumber air dan formula rahasia. Oleh karena itu, jika villa sungai kecil ingin menjadi villa teratas, syarat utama adalah menemukan formula paten mereka sendiri. Mendengar bahwa Li Luo benar-benar memiliki formula yang dipatenkan sendiri sudah cukup untuk menjatuhkan mereka dari prasangka mereka. Ekspresi Pang Qianqi tidak tergelincir. Meskipun kamu memiliki sumber air rahasia, seberapa murni itu? Sesuatu yang sedikit di atas rata-rata tidak akan bisa menutupi celah itu. Li Luo harus tersenyum pada sikap keras kepala Pang Qianqi. Dia mengeluarkan beberapa botol kaca dan melemparkannya ke pembuat resonansi. Sikap keras kepala, aku hanya punya obatnya. Penatua Zheng Ping mengambil satu botol juga. Setelah dengan cepat membukanya, dia menuangkan beberapa tetes dan menguji apa yang ada di dalamnya. Ada keheranan di wajahnya yang tua dan berkerut. Ini, sumber air rahasia ini setidaknya kelas 7. Kemurnian kelas 7 yang tinggi. Pengrajin resonansi lainnya menguji kemurniannya, dan semua orang sama-sama kagum. Tangan mereka bergetar saat mereka mengedarkan botol dengan takjub. Kelas 7 atas,
Sumber air dengan kualitas seperti itu mungkin hanya dapat ditemukan di villa-villa terbaik kerajaan Xia. Semua pengrajin memandang Li Luo dengan semangat baru sekarang. Dengan sumber air yang begitu murni, mereka tidak hanya dapat memurnikan cairan roh yang jauh lebih baik, tetapi sering memurnikannya juga akan meningkatkan seni resonansi mereka sendiri. Dengan sedikit keberuntungan, mereka bisa menembus kemacetan masing-masing dan mencapai kelas berikutnya. Ini mirip dengan bagaimana Li Luo membantu Yan Lingqing membuat cairan roh kelas 5 selama festival roh pemurnian. Inilah sebabnya mengapa semua pembuat resonansi ingin menggabungkan villa dengan sumber air dengan kemurnian tinggi. Lebih baik bagi mereka untuk mengasah keterampilan pemurnian mereka di sana. Dan dengan sumber air rahasia kelas 7 itu, Li Luo telah mencuri semua hati mereka. Li Luo menatap Pang Qianqi dengan setengah senyum di wajahnya. Ada lagi, Wakil Presiden Pang. Pang Qianqi menatap Li Luo, dan sudut matanya tampak kejang. Dia tidak siap untuk langkah terakhir Li Luo. Rincian cabang Tiansu belum mencapai markas, bahkan dia tidak yakin dengan apa yang terjadi di sana. Dia tahu sekarang, sumber air rahasia kelas 7 Li Luo adalah keajaiban di balik kesuksesan Tiansu. Tapi bagaimana mungkin Li Luo memiliki sumber air yang begitu kuat? Mungkinkah itu warisan dari dua tuan rumah Luolan? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia tidak mengeluarkannya lebih awal? Dengan sumber air berkualitas seperti itu, villa sungai kecil pasti akan berkali-kali lipat lebih kuat dari saat ini. Pang Qianqi terhuyung-huyung karena kebingungan. Li Luo mengabaikannya. Dia beralih ke pengrajin resonansi lainnya. Jadi, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi presiden sekarang? Keheningan menyambutnya, dan si pemarah dari sebelumnya menundukkan kepalanya dengan malu. Dalam situasi ini, diam berarti persetujuan. Kemarahan tetua Zheng Ping sudah mereda sepenuhnya. Tidak ada keberatan dariku, katanya. Dia berbicara atas nama banyak seniman moderat, yang sepenuhnya berniat untuk memberikan dukungan kepada Li Luo sekarang. Wajah Pang Qianqi membatu saat dia berjuang dengan amarahnya. Dalam pikirannya, posisi presiden sudah menjadi miliknya, tetapi sekarang Li Luo telah menukik untuk mengambilnya. Semua peluangnya yang dikelola dengan hati-hati telah tersapu bersih. Sepertinya dia tidak punya alasan lain untuk memblokir kenaikan Li Luo. Namun, dia sudah mengayunkan banyak pembuat resonansi ke sisinya sebelum ini. Meskipun Li Luo mungkin telah memenangkan pertempuran ini, dia belum memenangkan perang. Dengan mereka yang telah berjanji untuk mengikutinya, dia bisa melanjutkan perjuangan rahasia melawan Li Luo. Dia akan segera mulai menghadiri perguruan tinggi Astral Sage, jadi dia tidak akan punya banyak waktu lagi bersama mereka. Begitu dia pergi, bukankah villa sungai kecil akan kembali ke tangannya lagi? Dia telah menjalankan kapal yang ketat dengan villa sungai kecil sebelumnya. Apakah Tuan Muda benar-benar akan mengubah sesuatu? Berpikir demikian, Pang Qianqi berhasil menenangkan dirinya. Jadi itu, pertarungan hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan. Pei Hao sudah memberitahunya, tunggu saja sampai pertemuan keluarga tahun depan. Dia akan membuat langkahnya saat itu. Dan ketika House Luolan menjadi debu, siapa yang akan peduli dengan tuan yang tidak punya apa-apa? Ketika Pang Qianqi terdiam, tatapan Li Luo menyapu barisan mereka. Karena sepertinya tidak ada keberatan, maka aku akan berperan sebagai presiden markas besar Villa Sungai Kecil, aku mohon hormat kalian. Para pembuat resonansi yang berkumpul dengan patuh bertepuk tangan. Begitulah godaan sumber air kelas 7 atas. Li Luo menyatakan. Dia menoleh ke Pang Qianqi. Wakil Presiden Pang, kamu telah bekerja sangat keras, aku memberimu cuti 1 tahun. Silakan nikmati istirahatmu di rumah. Dengan kata lain, ini penangguhan sementara Pang Qianqi. Pang Qianqi tetap bergeming. Apakah tuan muda ini begitu naif untuk berpikir bahwa menyingkirkannya akan mengurangi pengaruhnya di villa sungai kecil dengan cara apapun? Mereka yang telah diayunkan ke sisinya adalah mata dan telinganya. Dia hanya akan menggunakan metode yang berbeda untuk ikut campur dalam urusan villa sungai kecil. Beberapa pembuat resonansi mengerutkan kening dengan ragu. Li Luo tampaknya bergerak terlalu cepat. Ini mungkin tidak baik untuk masa depan villa sungai kecil. Tetapi sebelum ada yang bisa berbicara atas nama Pang Qianqi, Li Luo tiba-tiba mengumumkan, aku tahu bahwa beberapa dari kalian telah terpengaruh oleh Pang Qianqi, dan kesetiaan kalian ada pada Pei Hao. Ada sentakan panik tiba-tiba, dan beberapa ekspresi mual bisa terlihat di wajah. Pang Qianqi juga mengerutkan kening. Dia menatap Li Luo. Apa yang dia rencanakan? Itu bukan tebakan yang sulit, tapi apa yang bisa dia lakukan?
Mungkin kamu pikir kamu bisa berkomunikasi dengan Pang Qianqi secara rahasia, tapi kamu meremehkan jaringan intelijen House Luolan. Li Luo berkata dengan ekspresi tenang. Dia mengeluarkan gulungan yang disegel dengan lilin. Ini adalah daftar semua orang yang telah berpaling ke pihak Pang Qianqi. Bahkan ada orang yang wajahnya lebih gelisah sekarang, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka menunggu dengan tenang. Ketegangan di atmosfer sangat terasa. Pang Qianqi yang pertama, apakah dia berniat untuk memusnahkan mereka berdasarkan daftar? Jika demikian, itu sangat berani. Namun, harga akan menjadi pemecatan menyeluruh dari Villa Sungai Kecil. Dengan beberapa pembuat resonansi yang dicuri oleh Hanzi, jika Li Luo memecat lebih banyak lagi dari mereka, hampir tidak mungkin bagi Villa Sungai Kecil untuk melanjutkan operasi normal dalam waktu dekat. Itu akan menjadi kerugian besar. Wajah tetua Zheng Ping juga kaku karena tegang. Satu langkah yang salah, dia tahu, akan membawa seluruh Villa Sungai Kecil jatuh ke dalam bencana. Keheningan terus berlanjut hingga beberapa orang merasa sulit bernapas. Aku belum melihat daftarnya, Li Luo berkata dengan tenang. Dan kemudian dia mengeluarkan suar, membakar gulungan itu. Api memakan kertas itu dengan lahap. Dia kemudian dengan sembarangan melemparkan gulungan yang terbakar itu ke samping. Dia mendapat perhatian mereka sekarang, dan semua mata menatap gulungan yang terbakar itu. Mereka tidak mengerti. Adapun Pang Qianqi, dia menatap Li Luo dengan ketakutan sekarang. Dia sepertinya sudah menebak apa yang sedang dilakukan Li Luo. Tuan-tuan, kalian semua tahu apa yang telah terjadi di rumah Luolan dalam beberapa tahun terakhir dengan sangat baik. Fakta bahwa kalian semua tetap di sini melalui masa-masa sulit ini berbicara tentang setidaknya beberapa kesetiaan. Itu normal bagimu untuk goyah di masa-masa sulit. Oleh karena itu, aku berjanji kepadamu di sini, dalam kapasitas seorang tuan muda, bahwa semua yang telah kamu lakukan di masa lalu akan terhapus bersih, sama seperti daftar nama yang terbakar ini. Selama Anda bersedia bekerja keras atas nama Villa Sungai Kecil di masa depan, kalian adalah anggota yang berharga. Jangan takut, kesetiaan kalian sebelumnya tidak akan digunakan sebagai pemerasan terhadap kalian. Pernyataannya memberi mereka banyak hal untuk direnungkan. Mereka tidak tahu apakah daftar nama yang dia miliki itu asli, tetapi itu tidak penting dibandingkan dengan pentingnya pengampunan yang baru saja dia janjikan. Jelas, dia siap untuk memberikan kemurahan hatinya untuk menjamin stabilitas Villa Sungai Kecil. Selain itu, Villa Sungai Kecil bermaksud untuk mengambil 20% dari semua keuntungan di masa depan, yang akan diteruskan ke pembuat resonansi sebagai penghargaan, melalui gaji yang lebih tinggi dan fasilitas lainnya. Jika pembakaran daftar Li Luo sudah cukup untuk membuat mereka mempertimbangkan kembali, dorongan lebih lanjut ini sudah cukup untuk membawa mereka ke dalam kegembiraan. Pengrajin resonansi bergabung dengan Villa untuk dua tujuan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan diri mereka sendiri, dan yang lainnya adalah untuk mendapatkan uang. Bagaimanapun, mereka semua memiliki keluarga untuk diberi makan. Li Luo pertama kali memberi mereka sumber air dengan kemurnian tinggi yang akan membantu mereka berkembang di masa depan. Dan sekarang, kenaikan gaji, 20% dari keuntungan Villa Sungai Kecil bukanlah jumlah yang kecil, cukup untuk menyamai apa yang dibayarkan oleh villa-villa terbaik. Ini berarti bahwa Villa Sungai Kecil akan memiliki masa depan yang cerah dan kaya di depannya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersukacita mendengar berita seperti itu? Selain itu, mereka yakin bahwa deklarasi ini akan membawa pembuat resonansi yang berbondong-bondong ke Villa Sungai Kecil. Siapapun yang memiliki sedikit pun kecerdasan dapat melihat bahwa Villa Sungai Kecil akan segera terbang dalam waktu dekat. Mereka memandang Li Luo dengan semangat baru yang sekarang berkobar di mata mereka. Tuan muda ini jauh lebih mampu dari yang mereka duga. Adapun Pang Qianqi, darah terus mengalir keluar dari wajahnya saat dia melihat Li Luo memohon kepada para pembuatnya. Dia telah membuat satu langkah ahli demi satu. Itu akan menarik sebagian besar pengikutnya. Kombinasi pukulan Li Luo sudah cukup untuk membatalkan banyak pekerjaan yang telah dia lakukan sebelumnya. Pang Qianqi merasa tangannya diikat semakin erat. Mereka telah meremehkan tuan muda ini, dia tampaknya menjadi lawan yang lebih tangguh daripada yang mereka berikan padanya. Di halaman dengan air mancur. Ketika bos baru Li Luo selesai memutuskan masalah presiden baru, semua orang memperhatikan dengan banyak pikiran yang memenuhi pikiran mereka. Penghinaan mereka sebelumnya telah hilang, digantikan dengan rasa hormat yang baru. Penatua Zheng Ping juga menghela nafas lega. Dia takut Li Luo akan mengambil pendekatan bulldozer barbar yang merupakan ciri khas anak seusianya,
menempatkan sebagian pengrajin mereka di talenan. Ini mungkin terasa memuaskan, tetapi villa sungai kecil juga akan menerima pukulan telak. Selain itu, hal itu akan memberikan reputasi buruk pada villa sungai kecil. Hal ini bukan hanya tentang mengejar pencipta resonansi mereka, penghancuran berikutnya terhadap citra mereka akan membuat kebangkitan mereka menjadi jauh lebih sulit. Untungnya, Li Luo tidak memilih metode kuno seperti itu. Sebaliknya, penghargaan 3 kali lipatnya telah menghilangkan keraguan para pembuatnya dan membuat mereka percaya lagi pada potensi villa sungai kecil. Meskipun hal ini tidak akan membersihkan mereka dari pengaruh dan trik Pang Qianqi, ini adalah awal yang baik. Dia percaya bahwa godaan sumber air rahasia dan manajemen Li Luo akan membawa villa sungai kecil kembali ke jalur yang benar pada waktu yang tepat. Pang Qianqi memandang Li Luo dengan murung, lalu dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Li Luo telah memenangkan hati di villa sungai kecil dalam waktu singkat, dan masalah yang dia buat telah gagal. Dia hanya bisa berjongkok sekarang dan menunggu kesempatan berikutnya. Saat Pang Qianqi pergi, para ahli resonansi saling memandang dan kemudian membungkuk kepada Li Luo. Hormat kami kepada Presiden. Li Luo mengabaikannya sambil tersenyum. Lakukan pekerjaanmu. Jangan khawatir, villa sungai kecil akan segera kembali ke jalur yang benar, villa sungai kecil akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Para pembuat resonansi mencatat kata-katanya saat mereka berpencar. Saat mereka mulai pergi, Li Luo menghela nafas lega. Dia berbalik untuk melihat ketiga wanita yang tidak mengucapkan kata pun sepanjang waktu. Bagaimana? Dia melihatnya. Ketiganya, termasuk Jiang Qinghe, sedang menatapnya. Mereka tidak berbicara, tapi ada ketegangan di mata mereka. Tidak buruk, kata Jiang Qinghe senang. Lebih baik dari yang kubayangkan. Tentu saja dia sangat menghargainya. Dia selalu menangani masalah villa sungai kecil sebaik yang dia bisa, namun dia tidak bisa banyak ikut campur. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah mempertahankan kebuntuan. Karena dia bukan ahli resonansi, dia tidak memahami masalah ini dengan baik. Tentu saja, yang lebih penting, ada terlalu banyak masalah di rumah Luolan, dan dia tidak punya waktu untuk menangani semuanya. Menelusuri kembali apa yang baru saja terjadi, dia tidak dapat menemukan kekurangan dalam cara Li Luo melakukan aksi kerennya. Terutama pembakaran daftarnya, tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Lebih penting lagi, tindakan itu saja akan menarik para pengrajin menjauh dari Pang Qianqi. Meskipun masalah ini belum terselesaikan dengan baik, situasi mereka sudah jauh membaik. Tentu saja, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa sumber air rahasia dengan kemurnian tinggi milik Li Luo. Itu adalah godaan yang kuat bagi para pembuat resonansi. Sumber air rahasia adalah alasan mengapa lemparannya berjalan lancar. Yan Lingqing memainkan kacamatanya, bibir kemerahannya melengkung membentuk senyuman. Sepertinya sumber air rahasia itu memang sangat berguna, aku ingin tahu apakah Tuan Muda sudah cukup mampu. Mungkin dari ketiga wanita tersebut, hanya Yan Lingqing yang bisa menebak dari mana asalnya, berkat Li Luo yang membantunya selama festival cahaya pemurnian. Li Luo menghela nafas sebagai jawaban. Dia telah mengemukakan pendapat yang bagus. Dia hanya seorang kultivator segel ke-10, jadi jumlah sumber air rahasia yang bisa dia hasilkan setiap hari terbatas. Selain itu, dia juga menjanjikan sejumlah sumber air rahasia kepada villa sungai kecil di Provinsi Tiansu setiap bulannya. Itu sudah cukup merugikannya. Jika dia akan memasok markas villa sungai kecil juga, dia akan kehabisan tenaga. Untungnya, dia tidak jauh dari terobosannya ke tahap master resonansi. Begitu dia menerobos dan membentuk benih resonansinya, kekuatan resonansinya akan meningkat pesat. Dia seharusnya bisa sampai pada saat itu. Kei Wei menatapnya dengan marah. Satu kata darimu, dan sekarang 20% keuntungan villa sungai kecil terkunci. Maukah kamu memikirkan aku, mengkhawatirkan setiap keping emas untuk mendapatkan cairan roh dan cahaya pemurni? Li Luo memerah, kakak Kei Wei, kita harus melihat ke depan. Situasi villa sungai kecil sangat buruk, dan kita harus mempertahankan beberapa pembuat resonansi yang tersisa. Kita juga harus membujuk lebih banyak orang untuk kembali. Itu satu-satunya cara untuk memulihkan villa sungai kecil, pintanya. Astaga, sebenarnya aku ditegur oleh Tuan Muda, terang Kei Wei secara teatrikal. Jiang Qinghe tertawa. Kei Wei menarik perhatianmu. Kami yakin villa sungai kecil akan menjadi 10 villa teratas di tanganmu. Kami percaya padamu. Kuharap begitu, erang Li Luo. Dia baru saja tiba di kota Xia, dan beban seperti itu sudah dipikul di pundaknya.
Ini bukanlah tugas yang mudah. Dan saat ini, jumlah sumber air rahasia yang bisa dia hasilkan tidaklah cukup. Villa-villa top lainnya memiliki persediaan sumber air rahasia dan sumber cahaya yang tiada habisnya. Oleh karena itu, jika villa sungai kecil benar-benar ingin menjadi besar, mereka harus memikirkan cara lain untuk mengamankan sumbernya. Ia tidak bisa bergantung pada satu orang selamanya. Li Luo bersama ketiga wanitanya segera berangkat ke kantor, Penatua Zheng Ping di sisinya. Sekarang setelah dia menjadi presiden, dia sebaiknya mengetahui masalah yang ada. Ini memakan waktu sehari penuh. Malam telah tiba di kota Xia, dan Li Luo tergeletak lelah di kursi kantor. Dia memandang ke arah Jiang Qinghe, yang telah bersamanya sepanjang hari. Kakak Qinghe, beberapa tahun terakhir ini pasti sulit bagimu, dia berkata penuh simpati. Dia baru saja mengambil alih villa sungai kecil, dan dia sudah diserbu. Dia hanya bisa membayangkan besarnya kejadian itu, menjaga keseluruhan rumah Luolan. Dia merentangkan tangannya dengan malas, menampilkan kepenuhan sosoknya. Meskipun dia sedikit kurang berlekuk dibandingkan Kei Wei, gambaran keseluruhannya masih sempurna. Jika kamu benar-benar menyukaiku, kelolalah villa sungai kecil dengan baik. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kulakukan, jawabnya. Li Luo merasakan sakit kepala. Setelah membaca buku-buku villa sungai kecil sepanjang hari, dia semakin memahami situasi di sini. Tetap saja, hal itu tidak membuat suasana hati membaik. Ada begitu banyak masalah di villa sungai kecil. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan berani berbicara tentang menjadi 10 villa teratas. Jika bukan karena dia takut Jiang Qinghe akan segera menyeretnya ke ruang latihan untuk sesi pertempuran, dia akan bertanya apakah sudah terlambat untuk mengajukan pengunduran dirinya. Jelas sekali, berhenti adalah hal yang mustahil. Tapi seperti yang disadari Li Luo, villa sungai kecil memiliki banyak masalah. Ada 3 yang sangat serius. Yang pertama adalah pencipta resonansi yang telah pergi. Mantan Presiden Hanzi telah membawa hampir setengah dari mereka bersamanya. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Bagaimanapun, pembuat resonansi adalah kekuatan produksi mereka. Tanpa mereka, volume produksi villa sungai kecil akan terganggu. Kedua, villa sungai kecil tidak memiliki pembuat resonansi tingkat tinggi. Dulu ada 5 ahli resonansi kelas 5, termasuk Hanzi dan Pang Qianqi. Dengan yang pertama meninggalkan mereka, dan yang terakhir dirumahkan, mereka hanya punya 3 yang tersisa. Itu adalah angka yang sedikit. 10 villa terbaik lainnya di kerajaan Xia, seperti villa rawa besar dari keluarga Duze, memiliki puluhan pembuat resonansi kelas 5, dan bahkan segelintir pengrajin kelas 6. Kesenjangannya luar biasa. Masalah ketiga adalah formula cairan roh yang digunakan villa sungai kecil tidak dianggap berkualitas tinggi. Mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai kelas menengah. Di kerajaan Xia, formula diklasifikasikan ke dalam tingkatan bintang 5, dengan bintang 1 sebagai yang terendah dan bintang 5 sebagai yang tertinggi. Formula villa sungai kecil, seperti cairan roh giok biru yang paling dikenal Li Luo, hanya dianggap bintang 2. Li Luo hanya mengalahkan cairan roh bintang hitam villa Inquater berkat dominasi yang diberikan sumber air kelas 7 kepadanya. Cairan roh bintang hitam mereka adalah formula bintang 3. Li Luo membalik-balik semua formula yang dimiliki villa sungai kecil. Yang tertinggi adalah produk utama mereka, cairan roh bulu putih kelas 3, yang menggunakan formula bintang 3. Sedangkan formula bintang 4, mereka bahkan tidak memiliki satu pun. Jika villa sungai kecil ingin menjadi 10 villa teratas di kerajaan Xia, satu formula bintang 3 saja tidak akan berhasil. Li Luo mengerutkan kening dan melihat ke arah Zheng Ping, tetua Zheng, segeralah merekrut pembuat resonansi dalam waktu dekat, atau produksi kita tidak akan mampu mengimbanginya. Dia hanya bisa mengatasi masalah ini satu persatu. Dia tidak bisa memanggil ahli pembuat resonansi sembarangan, dia juga tidak bisa membuat rumus sesuai perintah. Barang-barang itu membutuhkan terlalu banyak waktu untuk diteliti, jadi tidak ada pilihan selain izin. Namun, harga formula bintang tinggi benar-benar menggigit, villa sungai kecil tidak mampu membiayai. Baik, Tuan, kata Penatua Zheng Ping. Dia berhenti. Tuan muda, seberapa cepat sumber air dengan kemurnian tinggi itu akan diberikan ke kantor pusat? Li Luo kembali merasa bahwa dia telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Meskipun separuh pengrajin villa sungai kecil telah tiada, volume yang dihasilkan masih lebih banyak daripada cabang Tiansu. Tentu saja, hal ini berarti mereka juga membutuhkan lebih banyak sumber air. Dan dia hanyalah ahli segel ke-10.
Bagaimana dia bisa memberi makan semua pengrajin yang rakus ini? Tapi dia sudah membuat janjinya, dan dia tidak bisa mengingkarinya sekarang. Itu akan menjadi akhir dari reputasi Villa Sungai Kecil. Aku akan membuat beberapa persiapan. Aku seharusnya bisa segera menyediakan untuk markas besar, kata Li Luo sambil tersenyum meyakinkan dan hati yang tenggelam. Penatua Zheng Ping mengangguk, matanya berbinar penuh semangat. Li Luo tidak berani berlama-lama. Setelah membuat beberapa pengaturan lagi, dia menyelesaikan urusannya hari itu dan kemudian meninggalkan kantor pusat bersama ketiga wanita itu. Dia merasa bahwa hal yang paling mendesak baginya saat ini adalah segera menerobos ke tahap master resonansi. Kalau tidak, tubuhnya yang lemah ini tidak akan tahan terhadap pemerasan sumber air tanpa ampun yang terjadi setelahnya. Namun sebelum itu, dia harus melakukan perjalanan ke Bank Naga Emas, di mana dia telah lama meninggalkan 2 potong material kayu dan tanah terakhirnya. Dia harus menempa resonansi kedua yang diperolehnya. Keesokan harinya, Li Luo dan Jiang Qinghe bertemu dan berangkat ke Bank Naga Emas. Meskipun keamanan di kota Xia bagus, Li Luo masih membawa beberapa pengawal master resonansi tingkat ketiga bersamanya. Untuk berjaga-jaga. Meskipun Bank Naga Emas merupakan kekuatan menengah di kerajaan Xia, posisi Bank Naga Emas sangatlah istimewa. Kantor pusatnya terletak di distrik paling makmur, dan juga menempati sebidang tanah yang cukup luas. Itu jauh lebih megah daripada cabang di Provinsi Tianshu. Dari jauh, itu adalah raksasa yang menjulang tinggi yang terbentang di seluruh daratan yang menimbulkan ketakutan dan kekaguman di hati orang-orang. Di luar kantor pusat Bank Naga Emas, arus orang terus mengalir keluar masuk dari pintu perunggu yang megah. Meskipun 3 pintu besar terbuka, kerumunan masih mengalami kemacetan, begitulah popularitasnya. Li Luo mengikuti mereka masuk, melangkah ke aula yang begitu besar, terasa seperti halaman. Kubah itu tingginya sekitar belasan meter. Di atasnya tergantung lampu kristal mahal, menerangi aula seterang siang hari. Ada banyak meja berbeda yang diatur di sekeliling aula, dan banyak petugas yang mengenakan seragam mewah Bank Naga Emas sedang mengarahkan pelanggan. Li Luo tidak berhenti di sini, terus menyusuri koridor. Di ujung koridor terdapat area tingkat tinggi, di mana jumlah orang lebih sedikit dan kebisingan kerumunan menjadi berbisik. Aula yang terang benderang berkilau dengan lemari kristal, tempat barang-barang langka dan mewah dipajang. Kualitasnya jelas jauh lebih tinggi daripada yang ditampilkan di luar. Tentu saja harganya juga berbeda. Ketika Li Luo masuk, dia langsung disambut oleh seorang pengantar wanita cantik dan seksi. Penampilan dan sikapnya satu kelas di atas orang-orang di luar. "Tuan, apa yang Anda perlukan hari ini?" Gadis cantik itu menggigit bibirnya sambil menatap Li Luo. Dia telah melihat banyak orang selama dia berada di Bank Naga Emas, tetapi pemuda tampan seperti itu adalah yang pertama baginya. Di belakangnya, beberapa gadis muda lainnya berhenti, merasa kecewa karena dia tidak beruntung menyambut tuan tampan di sana. Li Luo menyampaikan senyuman tidak peduli, sudah kebal terhadap pergumulan seperti itu terhadapnya. "Aku membutuhkan bahan langka yang memiliki sifat kayu dan tanah," kata Li Luo. "Tingkat energinya berapa tuan?" Dia bertanya dengan hati-hati. Bahan langka juga dibagi beberapa menjadi tingkatan, seperti tingkat 100, tingkat 1000, tingkat 10.000, dan lainnya. Ini adalah indikator energi yang dimiliki bahan tersebut. Sederhananya, jumlah energi maksimum yang dapat dicapai oleh material langka ini. Li Luo berkata, "Mari kita lihat nilai 1000 dulu." Sebagian besar material langka yang dia lihat di cabang Provinsi Tianshu adalah material kelas 100. Bahan kelas 1000 jauh lebih sedikit, dan tidak ada satupun yang cocok. "Tentu saja, tolong ikuti aku." Dia tersenyum bahagia. Bahan langka tingkat 1000 bernilai ribuan emas. Nada suaranya yang acuh tak acuh menunjukkan bahwa pemuda ini memang sangat kaya. Dia paling menyukai pelanggan ini. Dia berbalik dan berjalan ke depan, memastikan menonjolkan gemulai pinggulnya. Li Luo tidak peduli. Dia sudah terbiasa dengan tipu muslihat wanita dari Kei Wei. Gadis nakal kecil ini sama sekali tidak menarik perhatiannya. Saat dia mengikutinya, ada seorang gadis cantik di lantai 2 yang melihatnya. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau dan putih, dengan kaus kaki berenda di bawah rok pendeknya. Mata yang bosan tiba-tiba berbinar senang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.
Damn, what a hell of a